Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, teman-temanku sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada mata kuliah telah kurikulum. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok 2, yaitu dari Saudara Salman dan Saudari Ayu Widianingrum. Oke, silahkan. Boleh Saudari Ayu Widianingrum duluan ya? Ya, baik. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur karena kita semua dapat kembali bertemu pada pertemuan kali ini. Kemudian yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Poppy Fuadah, serta teman-teman yang saya cintai. Baik, pada malam hari ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ayu Widianingrum 3119073 bersama rekan saya Salman Al-Farisi 3119006 yang akan membahas tentang standar kompetensi lulusan. Oke, saya bantu untuk share Baik, screen. boleh dibantu share screen. Kelihatan, Saudari Ayu? Baik, sudah kelihatan. Baik, untuk presentasinya dimulai saja. Yang pertama-tama, pada kali ini kita akan membahas tentang standar kompetensi lulusan yang mencakup standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian nanti akan ada diskusi atau tanya jawab. Yang pertama, saya akan mulai kepada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan, maaf, Salman ini nggak jalan. Oke, ya, berarti ada yang salah. Bentar. Sekarang udah kelihatan, Saudari? Pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Kemudian, di standar kompetensi lulusan pada kurikulum 2013 ini sangat menekankan pada penyeimbangan antara aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Nah, SKL pada kurikulum 2013 ini biasanya digunakan sebagai acuan utama untuk mengembangkan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, kemudian standar pembiayaan. Tetapi pada malam hari ini kita akan membahas mengenai standar isi, standar proses, dan standar penilaian saja. Nah, di sini berdasarkan Permendikbud RI nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, ada elemen-elemen yang harus dicapai. Di sini ada 3 elemen. Yang pertama, sikap. Dalam sikap ini SKL yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu peserta didik diharuskan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap seorang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di sekitar rumah, sekolah, dan lingkungan. Kemudian ada elemen pengetahuan SKL yang harus dimiliki, yaitu memiliki pengetahuan faktual dan konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan. Nah, elemen yang terakhir ini ada elemen keterampilan.
yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak, kemudian ranah konkret sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada peserta didik. Nah, SKL di 2013 ini sangat berbeda dengan KTSP 2006 karena di SKL 2013 ini menekankan kepada 3 aspek yang tadi saya jelaskan, ada aspek kognitif, psikomotorik, kemudian afektif. Tapi kalau di KTSP 2006 ini, dia cuma cenderung lebih fokus pada aspek kognitif saja. Selanjutnya, standar isi. Nah, standar isi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tingkat kompetensi, dan yang kedua, kompetensi inti. Nah, kedua dari tingkatan standar isi ini disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, kemudian tingkat kompetensi itu adalah kriteria capaian yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Kemudian kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian penyusunan standar isi ini dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan SKL yang telah ditentukan. Kemudian melakukan penyesuaian dengan kemajuan pembelajaran pada peserta didik pada setiap jenjang. Nah, kemudian merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memfasilitasi peserta didik itu agar mengembangkan kompetensinya. Kemudian mengadopsi prinsip diferensiasi dalam mengembangkan ruang lingkup materi pembelajaran. Nah, dalam standar isi ini, di standar isi kurikulum 2013 ini, jumlah mata pelajarannya berkurang. Contohnya untuk SD yang awalnya menjadi 10 mata pelajaran, menjadi 6 mata pelajaran, kemudian SMP dari 12 menjadi 10 mata pelajaran. Nah, karena berkurangnya ini, tetapi esensi dari setiap pembelajarannya tetap ada. Karena esensi dari setiap pembelajarannya harus tetap ada, sehingga cara yang digunakan dalam kurikulum 2013 ini adalah integrasi beberapa pelajaran ke pelajaran. Nah, integrasi ini yang biasa kita kenal disebut pembelajaran tematik. Kemudian karena berkurangnya mata pelajaran, ini mengakibatkan penambahan waktu belajar. Untuk SD, penambahan waktu 4 jam dalam 1 minggu, kemudian untuk SMP, penambahan waktunya sebesar 6 jam dalam 1 minggu, dan untuk SMA, mendapatkan penambahan 2 jam dalam 1 minggu. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Salman, dipersilahkan. Terima kasih. Mohon izin, mungkin setelah azan kali ya sebentar. Gimana pemakalah? 2 menit. Pemakalah kan Bapak pemakalah. Nah, moderator. Gimana, Bu? Beda nggak apa-apa. Oke, baik. Itu sambil
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudari Ayu Widianingrum untuk kesempatannya dan juga tadi penjelasannya di awal untuk standar isi dan juga tadi sebelumnya yaitu di standar kompetensi lulusan. Adapun yang insya Allah akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan standar proses. Sebelumnya perlu kita pahami seorang pendidik itu ketika melakukan pembelajaran tentu sangat kompleks ya. Harus dipersiapkan dengan matang, kemudian pelaksanaannya juga dengan baik, bahkan nanti di akhir juga harus diperhatikan gitu. Jadi kegiatan itu komprehensif juga ya, dalam bidang-bidang keilmuan yang lain juga dilibatkan gitu. Nah, adapun di sini dalam standar proses intinya bahwasanya standar proses adalah pelaksanaan dari pembelajaran yang mana untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ya. Nah, kemudian sebagaimana di dalam peraturan pemerintah nomor 19 di tahun 2005 yaitu tentang standar nasional pendidikan. Ini menjadi ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu SKL yang ada. Nah, di dalam standar proses ini yaitu terdiri dari proses perencanaan pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan saat mengajar ya, atau kegiatan saat berada di kelas, kemudian juga penilaian hasil dari proses pembelajaran. Nah, adapun yang pertama yang berkaitan dengan perencanaan proses pembelajaran, yaitu bahwasanya ini merupakan sebuah perancangan yang meliputi yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sebelumnya kita sudah pelajari. Tentu di dalam silabus maupun RPP khususnya itu memuat identifikasi, ya, identitas mata pelajaran, standar kompetensinya, kemudian KI dan KD, indikator, dan lain sebagainya. Bahkan bahan ajar maupun lain-lainnya. Nanti bisa kita tampilkan sebentar ya untuk contoh silabus maupun RPP. Adapun yang pertama yaitu silabus sejatinya ini menjadi acuan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran ketika seorang pendidik nantinya melakukan proses pengajaran di kelas. Tentu silabus ini dikembangkan oleh satuan pendidikan ya, berdasarkan standar isi maupun standar kompetensi lulusan ya, dan juga menjadi perpaduan. Nah, yang kedua yaitu berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu biasa kita sebut dengan RPP. Nah, untuk RPP ini tentu juga termasuk ke dalam standar proses. Yang pertama yaitu di bagian perencanaan dalam proses pembelajaran. Ya, baik RPP yang kita anggap sekarang 1 lembar, walaupun nyatanya bukan 1 lembar ya, hanya terdiri dari 3 indikator, 3 tahapan yaitu pembelajaran, kemudian ada penilaian, kemudian ataupun yang lengkap. Nah, di bagian yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Di dalam lampiran Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang tentang standar proses, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama yaitu persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Ini yang A, yang pertama, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, di sini kaitannya dengan alokasi waktu, yang mana sudah jelas untuk tingkat SD itu 35 menit ya, per jamnya, SMP atau sederajat 40 menit, dan SMK sederajat itu 45 menit. Nah, adapun kaitannya dengan buku teks, kemudian juga penetapan dari beban belajar khususnya di tingkat SMK sederajat. Nah, adapun yang kedua yaitu berkaitan dengan prinsip pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yang B, yang mana di sini prinsipnya dalam pada saat proses pendidikan atau pembelajaran, prinsipnya yaitu diharapkan peserta didik ini dikembangkan potensinya. Ya, mengembang potensi yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, terutama meningkatnya dalam hal sikap,
Yang tadi disampaikan afektif, kemudian pengetahuan atau di bagian knowledge-nya, kemudian di keterampilan, yaitu di psikomotorik. Kognitif, maaf, di kognitif. Karena ada pandangan yang di kognitif, afektif, psikomotorik, ada juga yang mengatakan di bagian yang knowledge, skill, and attitude ya. Nah, adapun di prinsip ini jelas bahwasanya prinsip dalam proses pelaksanaan pengajaran di kelas itu harus student center saat ini. Ya. Jadi seorang pendidik hanya sebagai fasilitator, mewadahi, ya, menjembatani dari peserta didik. Dan juga prinsipnya itu dalam pelaksanaan pembelajaran ini dapat mengembangkan kreativitas, kemudian juga dapat melahirkan pengalaman belajar yang berkesan dan menyenangkan. Nah, adapun yang ketiga yaitu metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Jelas bahwasanya metode yang terdapat di dalam kurikulum 2013 itu yang pertama yang sering kita dengar yaitu scientific approach ya, atau pendekatan saintifik. Yang mana tentu pendekatan ini dirancang dengan sangat baik, ya, dengan dikembangkan dengan baik, yang mana di dalamnya terdapat tahapannya gitu ya, 5M. Yang pertama mengamati, yang tentunya melibatkan dari panca indera, kemudian menyanyikan, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Nah, adapun di kurikulum 2013 revisi itu, tahapannya itu boleh, yang kita pernah pelajari tahapannya boleh ngacak ya. Karena ketika revisi itu ada perubahan, jadi tidak harus mengikuti alur mengamati, menanyakan, tapi boleh diacak ya, sebebas mungkin. Nah, itu metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Adapun yang lainnya di sini juga terkait mungkin dari metode lainnya, yaitu dengan problem based learning atau project based learning atau discovery learning. Nah, itu disesuaikan dengan ABCD-nya aja. Audience, behavior, condition, and degree. Ya, terutama seorang pendidik ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Adapun yang ketiga yaitu berkaitan dengan penilaian dari penilaian hasil dari proses pembelajaran. Nah, di sini sejatinya penilaian yang saat ini ya menggunakan pendekatan authentic assessment. Authentic assessment yang tentu di sini menilai siswa ini bukan dari segi pengetahuannya saja atau kognitifnya saja, tapi juga menilai dari secara kompleks gitu, keseluruhan, yang mana tadi terkait dengan SKL yang sudah disampaikan oleh saudari Ayu Widianingrum. Baik dari segi sikap ini baik sikap religiusnya ya, kognitif afektif ya, kemudian maupun sosial terhadap masyarakat, kemudian pengetahuan dan juga keterampilannya. Nah, itu jadi lebih kompleks ketika melakukan penilaian dengan authentic assessment atau penilaian autentik. Nah, adapun penilaian autentik ini sudah jelas teman-teman kita sudah pahami secara bersama ya. Biasanya menggunakan skala-skala, yaitu skala 1 sampai skala bisa 5, itu tergantung dengan ketentuan masing-masing. Dalam bentuk apa? Yaitu bisa menggunakan dengan angket dan juga dengan hal-hal yang lainnya. Tujuan adanya penilaian ini tentu untuk menjadi bahan untuk memperbaiki proses dari pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan pada saat pelaksanaannya. Nah, di sini namanya penilaian itu bervariatif, teman-teman. Jadi ada yang bentuknya kualitatif, adapun bentuknya kuanti. Ya, kalau kita berkaitan dengan kuanti berarti berkaitan dengan data, angka. Bisa skala 4, bisa skala 1 sampai 100. Tapi untuk kualitatif ya, itu biasanya lebih kepada penggunaan abjad ya. Itu yang saya pahami gitu. Kayak A, B, C, D. Dan biasanya ini digunakan untuk menentukan sikap. Nah, kalau di dalam makalah kami itu untuk pengetahuan ini, pengetahuan dan keterampilan ini menggunakan skala 4 ya. Tapi yang saya pahami itu masih ada juga sekolah yang masih menggunakan skala 100. Nah, kalau di kampus kayak kita ini menggunakan skala 4. Habis itu juga ada dari segi kualinya ya, nilai kualitatifnya A, B, C atau D
dan lain sebagainya. Nah, di bagian maaf sebentar. Selanjutnya yaitu di bagian standar penilaian. Maaf, salah pencet. Oke, di bagian penilaian ini terdapat beberapa ya. Jadi adanya penilaian ini digunakan sebagai pedoman para pendidik atau guru dalam melakukan penilaian hasil belajar, yaitu secara berkeadilan, objektif, dan tentunya edukatif. Tentu di sini penilaian ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan penilaian formatif dan juga ada yang disebut dengan penilaian sumatif. Dan ini kita sudah sering dengar ya, antara sumatif dan formatif. Nah, untuk penilaian formatif ya ini ditujukan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita ambil kalimat di prosesnya. Jadi biasanya formatif itu biasanya penilaian-penilaian yang dilakukan saat proses berlangsung, macam-macam ya. Bisa setelah kita melakukan pembelajaran, habis itu ada penilaian formatif. Bisa juga ketika melakukan prosesnya, atau kita bisa memberikan kuis, itu bisa menjadi catatan formatif juga. Itu yang saya pahami. Nggak harus menunggu ujian di akhir ketika materi sudah selesai semua, kemudian baru kita ujikan gitu. Nah itu bisa dikatakan sumatif. Nah, kalau yang tadi formatif ini untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini formatif ini seorang pendidik bisa mengevaluasi apakah pengajaran pada saat itu langsung ya pada saat itu sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, dan ini juga bisa menjadi bahan evaluasi seorang pendidik untuk memperbaiki proses pengajarannya. Jadi kita juga nggak bisa menjustifikasi kalau hasil dari penilaian formatif anak kecil, kita langsung justifikasi bahwasanya anak itu susah dalam belajar, nggak paham atau bodoh lah bahasanya. Nggak bisa kita mengatakan itu. Bisa jadi kita yang bodoh dalam merangkai maksudnya kita yang kurang tepat dalam merangkai kolom penilaian yang nantinya kita terapkan kepada peserta didik. Nah, kemudian ada pun yang kedua yaitu penilaian sumatif, bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Nah, biasanya ini kita sebut dengan apa ya? Kalau di dalam semester, kan ada 2 semester ya dalam setahun. Itu ada semester 1 dan semester genap. Kalau semester 1 biasanya kita sebut dengan PAS, penilaian akhir semester. Kalau di semester 2-nya kita sebut dengan PAT, penilaian akhir tahun. Nah, itu biasanya ini disebut dengan penilaian sumatif karena menjadi penentu dari kenaikan kelas. Walaupun hakikatnya kalau yang saya pahami itu penilaian formatif dan sumatif ini nanti diakumulasikan macam-macam. Ada yang formatifnya atau nilai harian itu 70%, kemudian penilaian dari sumatifnya ini 30%. Nah, itu kalau sepemahaman saya tergantung versi masing-masing dari sekolah. Ya, kesepakatan dari guru-guru juga. Nah, adapun standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi. Nah, sebelumnya penilaian melalui tes, hanya mengukur pengetahuannya saja. Ya, namun sekarang di kurikulum 2013 itu penilaian autentik. Jadi mengukur semua kompetensi, baik sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Ya, intinya dari SKL tadi. Nah, SKL, standar kompetensi lulusan, yang mana nanti ke bawah-bawahnya itu ada KI, ada KD yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, sedikit untuk bersama ini sebentar. Tadi saya mau nampilin apa ya? Nah, ini untuk RPP. Berkaitan tadi silabus ya. Berkaitan dengan silabus sedikit. Nah, ini contoh silabus yang mana tadi di dalamnya terkait dengan identitas, di dalamnya ada KD, indikator, materi pokok, dan ini seorang pendidik bisa mengacu untuk membuat RPP, kita bisa mengacu dari silabus yang ada. Kemudian nantinya juga kita bisa menggunakan RPP, yang mana RPP tentu ini sebagai perencanaan awal, yang tadi dalam standar proses kita seorang pendidik. Nah, ini
harus sudah harus kita susun. Ya, jangan sampai kita belum menyusun RPP ini. Dan ini merupakan standar proses yang semestinya dipenuhi dan dilalui oleh para pendidik. Di akhir ada penilaian autentik. Bentar. Di akhir ada penilaian autentik. Ini yang sudah kita pelajari ya di semester 5. Semester 5. Penilaian autentik. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu kurang lebihnya kami mohon maaf atas penyampaiannya. Dan tentu nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman semua dari penyampaian kami. Dan ini sebagai pengingat kita semua ya. Karena luasnya pengembangannya, apalagi sekarang informasi terbaru ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, itu kan tentu kita harus adaptasi juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sebagai seorang pendidik, sudah seyogianya semestinya kita terus mau belajar, menjadi guru pembelajar. Guru pembelajar, jadi terus haus akan perubahan dan juga adaptif terhadap perubahan. Nah, sehingga nantinya kita tidak terkikis dengan perubahan yang terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Setelah ini bisa saling melengkapi, sharing, atau ada sanggahan dari teman-teman semua. Makasih. Boleh dibantu tadi Saudari Salsabila jadi moderator. Ya, baik, alhamdulillah sudah kita dengarkan pemaparan materi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan. Atau ada tambahan dari Ibu dosen? Nah, saya cuma mengomentari makalahnya bagus banget. Terima kasih kepada makalah bagus banget. Terima kasih Ibu. Oke, silakan. Itu kalau nggak nanya keterlaluan deh. Tidak nanya itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama sudah jelas, kemudian yang kedua apa ya? Kira-kira kemungkinan yang kedua apa tuh? Kalau nggak nanya itu. Mungkin dari kalau begini saya enak nanti menambahkannya jadi tinggal sedikit lagi. Saya mungkin mau nanya tapi mungkin agak sedikit menyimpang. Nggak apa-apa. Ya. Kita ada yang nanya. Kepada pemakalah ya. Lebih kepada yang ingin saya tanyakan sih lebih kepada hasil dari pendidikan itu sendiri sebenarnya. Ya karena di luar negeri itu sudah berkembang sebuah jargon, if you send your kid to the school, your kid miseducated. If you don't send your kid to the school, your kid uneducated. Ya, artinya kalau kamu mengirimkan anakmu ke sekolah, maka anak Anda salah didik gitu. Tapi kalau enggak dikirim ke sekolah, anak Anda tidak terdidik gitu. Nah, melihat tadi tentang standar yang sudah dipaparkan oleh pemakalah, itu kan kalau kita lihat standarnya itu udah keren banget gitu. Udah keren banget dengan segala perangkat-perangkatnya gitu. Cuma saya ingin sedikit kilas balik. Di zaman saya kecil itu saya terlahir dari keluarga non Muslim gitu. Tapi kayak yang namanya ketemu guru agama Islam, saya tetap cium tangan gitu. Karena terbentuk oleh sebuah lingkungan juga mungkin ya gitu. Tapi itu ketika saya kena mungkin disetrap guru gitu, itu kita nggak berani yang namanya lapor orang tua karena bukannya di alam itu malah ditambahin mungkin gitu. Atau mungkin misalnya pernah terjadi misalnya Salman di sekolah
kena strap gitu. Terus pulang saya aduin gitu. Ya, Pak, tadi si Salman kena strap sama guru gitu. Itu malah Salman sama saya bisa jadi berantem tuh. Gara-gara kamu ini ngaduin ke orang tua gitu. Nah itu fenomena zaman ketika saya kecil gitu. Nah dengan melihat hari ini dengan segala macam standar yang sudah ditetapkan sudah dipaparkan tadi oleh pemakala gitu. Tapi ternyata saya lihat kan materinya itu terlalu singkat untuk sebuah pembelajaran gitu. Nah tentunya saya nggak tahu apakah karena singkatnya materi itu yang hari ini menghasilkan generasi-generasi yang justru kalau saya lihat malah tadi jadi nggak respect sama guru, nggak hormat sama guru gitu. Terus dalam beraktivitas di kehidupan pun yang di dalam makalah tadi kan udah ada tuh standar kompetensi sikapnya seperti apa gitu. Tapi ternyata kan tidak terlihat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana untuk mencikapi hal-hal yang materinya itu terlalu singkat, ataukah ada kiat-kiat yang lebih jitu gitu dalam menghasilkan generasi yang menurut saya standar kompetensi sikap hari ini dibanding dengan yang dulu malah kalah gitu. Mungkin itu aja pemakala. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Naga Kunadi. Gimana, Salsabila, boleh dibantu? Mungkin teman-teman ada yang mau melengkapi atau menanyakan? Mas Sabila dong. Kamu jangan diem aja. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Naga Kunadi, dipersilahkan. Bukan menjawab ya, tapi menambah pertanyaan ya maksudnya. Kalau menjawab itu nanti Salman itu yang jawab. Mau tanya, Man? Ya, silakan. Mengenai penilaian itu ya tadi formatif dan sumatif. Boleh nggak sih kalau seorang guru tuh cuma penilaiannya sumatif aja gitu, nggak usah formatif. Terus dampaknya apa kalau misalkan penilaian formatif itu nggak dijalanin gitu, Man? Ya. Jelas ya? Ya, makasih. Terima kasih. Boleh mungkin Ayu dijawab, nanti kita bisa saling melengkapi. Mau coba jawab pertanyaan Reza tadi ya, soal penilaian satu aja gitu ya, antara formatif aja atau sumatif aja, nggak lain. Kalau menurut saya sih nggak bisa ya, karena kan kalau kita nilai cuman dari akhir nggak adil dan nggak ini sih untuk peserta didik ya. Kalau misalkan nanti si peserta didik nilai akhirnya memang bagus, tapi bagusnya kan kita nggak tahu, bisa jadi dia nyontek atau dari mana gitu kan. Kalau misalkan kita menilai dari proses juga kan kita bisa ngelihat si peserta didik nih dalam proses pembelajarannya tuh secara sikap, secara keterampilannya tuh ada nggak sih. Kalau cuman dilihat dari hasilnya aja sih saya rasa kurang ini ya, kurang bisa dianggap sebagai nilai gitu, karena hasil kan dari peserta didik bisa dapat dari mana aja gitu. Kalau proses kan kita ngelihat dia yang tadinya di semester 1 nilainya berapa, kemudian nanti naiknya jadi berapa, meskipun sedikit kan itu ada proses gitu kan. Kalau dari hasil mungkin kelihatannya cuma sedikit gitu, tapi kan kalau dari proses dia ada kenaikan gitu secara grafiknya. Mungkin gitu sih Reza. Ada tambahan, Salman?
Baik. Kalau yang saya pahami secara ideal ya, hakikatnya kan di dalam prosesnya juga tadi yang disampaikan ya, prosesnya dilakukan penilaian sehingga nantinya bisa menjadi barometer pendidik dalam menentukan kemampuan. Kemudian di akhir nanti kan tadi yang ditanya berarti kalau formatif itu biasanya yang di akhir ya formatif. Ayo, D formatif itu yang di akhir, sumatif itu biasa dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Bisa harian, bisa juga mungkin kuis, bisa. Kalau harian itu formatif, Man. Oh, berarti saya yang kebalik, Bu. Ya, kebalik. Ya. Oh iya, berarti saya yang kebalik. Jadi kalau menurut saya sih keduanya saling bersinergi ya. Jadi idealnya seperti itu. Idealnya ada penilaian saat proses dan juga nanti pas di akhir juga itu menjadi acuan juga ketika seorang pendidik melakukan penilaian. Bahkan kalau nggak salah tadi saya baca juga dilakukan sebelum gitu. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sebelum. Kadang kan kalau yang sebelum jarang ya. Biasanya guru yang datang kemudian memberikan sebuah stimulus pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur dulu. Nanti setelah diukur ternyata maaf nilainya kurang bagus semua nih. Baru dilakukan pembelajaran. Habis itu dilakukan latihan lagi. Nah, semestinya sih seperti itu yang saya pahami. Tapi karena prinsipnya ribet gitu. Kalau kita memahaminya agak ribet, sebenarnya itu lebih idealnya seperti itu. Ya. Nah, jadi nggak dimaksimalkan dengan baik, jadi kurang ideal. Nah, untuk yang formatif dan sumatif ini, kalau menurut saya tadi yang jawaban Ayu sudah mewakili. Kasih. Gimana, Saudari Reza? Ya, soalnya kan melihat apa ya, kadang kan guru ngajarnya bukan satu kelas aja gitu ya, pasti nggak hafal, maksudnya nggak hafal satu-satu kan, maksudnya peserta didik itu ini siapa, ini gimana gitu. Makanya tadi tanya apakah boleh gitu. Kalau misalkan cuma sumatif aja, formatifnya nggak terlalu diterapkan gitu. Ya, makasih jawabannya Ayu. Salman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau melengkapi, silakan. Dari pertanyaan dari Saudara Naga Kunadi, Ayu mau menjawab, silakan. Oke, nanti dilengkapi ya, Saudari Ayu. Gimana ya? Zaman ya. Sebenarnya karakter-karakter anak-anak saat ini kan merupakan perpanjangan dari karakter-karakter orang tua. Ya di masa-masa antum kali sana. Enggak. Ya, intinya sih kalau menurut saya untuk sikap ini banyak faktor. Ya. Memang seluruhnya itu balik lagi ke motivasi peserta didik karena kekuatan utamanya itu ada di peserta didik itu sendiri gitu. Nah, adapun guru, orang tua itu menjembatani gitu. Nah, terkadang juga memang salah satu faktornya pendidik yang mungkin ya kalau kita menyalahkan di pendidiknya ya, yang kurang kreativitas dalam mengkombinasikan dalam aspek kognitifnya. Kalau kognitif jelas lah gitu. Maksudnya ke afektif dan psikomotoriknya. Gitu. Wah, di kelas hanya disampaikan secara teori, secara materi, tapi secara sikap dan secara keterampilan, terutama sikap dalam keseharian diterapkan itu merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan oleh pendidik. Nah, balik lagi ini kreativitas pendidik mengkombinasikan ketiga ranah tersebut yang disampaikan oleh taksonomi belum ya. Nah, itu kalau dilihatnya dari ruang lingkup di sekolah ya. Tapi bisa juga faktor-faktor lain itu kan lingkungan dari peserta didik, kemudian juga terutama orang tua gitu. Dan lain sebagainya. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dalam dunia pendidikannya itu harus pendidik itu bagaimana kreatif dalam mengkombinasikan
tiga aspek tersebut. Banyak yang baru menyampaikan secara kognitifnya aja gitu. Sedangkan dalam segi afektifnya sama psikomotoriknya belum terkombinasikan dalam proses pengajarannya gitu. Makanya itu yang menjadi PR buat kita semua. Jadi harapannya bisalah meminimalisir ya dari sikap-sikap yang tadi disampaikan oleh Pak Naga, yang mana udah mulai terkikis ya. Kalau menurut saya sih banyak faktor demikian. Silakan Ayu, ada yang mau dilengkapi? Mau menambahkan mungkin untuk bagian sikap atau afektifnya itu mungkin bisa dimulai dari keluarga kali ya, dari orang tua gitu. Mungkin maksudnya kan kalau misalkan beban untuk mengubah peserta didik ini nih diarahin semua ke guru kan gimana ya, terlalu berat gitu. Peserta didik kan juga nggak harian full di sekolah, dia juga ada di rumah. Maka peran kedua orang tua juga penting. Jadi nggak melulu nyerahin anaknya ke guru, anaknya harus bisa ini sikapnya harus baik, tapi kan orang tua juga mempunyai peran yang penting juga gitu. Jadi nggak semuanya dilimpahin ke guru, mungkin dari sisi sikap ini bisa dibangun dari keluarga itu sendiri sih kok gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Berarti kalau ada lihat yang seperti itu, Pak Naga, dilihat orang tuanya. Salah satu faktornya ya, saudara Ayu ya, saudari. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain. Menambahkan apa nih? Menambahkan jawaban atau menambahkan pertanyaan? Mudah-mudahan jawaban dari bisa melengkapi juga. Ya. Boleh menambahkan pertanyaan? Boleh, silakan Ayu. Salsabila, itu ada yang mau nanya. Ya, silakan Kak Siti Rahayu ingin bertanya. Kita kan sebagai guru baru ya. Maaf di sini agak terlalu rame. Saya ketik boleh ya, Man? Maaf. Kedengeran sih, kedengeran. Boleh kalau... Iya. Kita kan sebagai guru baru gitu. Bagaimana sih untuk menjadi guru yang kreatif, di mana anak-anak itu selalu ingin ketika kita mengajar itu, bahan ajarnya itu menjadi yang kreatif, itu seperti apa ya, Man? Bagaimana caranya? Untuk bahan ajar kita itu menjadi bagus, kreatif, dan anak-anak itu selalu ingin penasaran gitu. Kira-kira guru ini bakal bahas apa ya gitu. Terus menciptakan suasana yang nyaman. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Mau nanya dong, Uci. Siapa? Oh, Putri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak sih? Dengar. Tadi kan di presentasinya Salman sama Ayu itu ada beberapa peraturan ya dari Permendikbud nomor 54 tahun 2013 itu tentang SKL. Terus ada lagi nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Ada lagi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Nah, yang waktu tahu itu kan untuk pelaksanaan pembelajaran silabus RPP itu kan gitu kerjaannya guru ya. Tapi kalau SKL itu kan dari dari lembaga ya. Yang waktu ingin tanyakan apakah dari peraturan-peraturan yang tadi itu bersifat nasional atau dari masing-masing lembaga itu punya kompetensi punya standarnya masing-masing gitu, kayak KKM di SMA ini dengan KKM di SMK yang satunya lagi itu berbeda. Makasih. Baik, makasih. Kita cukupkan dulu ya, ada pertanyaan. Nanti bisa
dipertimbangkan lagi untuk penambahannya. Ayu Widyaningrum mau sharing? Menjawab. Mau coba jawab pertanyaan Wati. Mungkin untuk SKL standarnya nasional ya kalau dari lembaga untuk seluruh sekolah gitu. Cuma nanti di sekolahnya itu disesuaikan lagi gitu, dikembangkan sendiri lagi gitu sih untuk si silabus dan RPP-nya, apalagi si gurunya kan di dalam RPP ini dikembangin lagi gimana dia bisa apa namanya disesuaikan dengan peserta didik yang ada. Mungkin Salman ada tambahan? Baik, berkaitan tadi udah terjawab ya. Berkaitan, saya ingin menjawab dari berkaitan KKM. Kenapa di setiap sekolah kok beda-beda? Karena sekolah itu memiliki kondisi yang beda, kemampuan anak yang beda. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan dari peletakan KKM-nya, Putri Novianti. Ada standar utamanya sih, tapi ada yang 78 minimalnya atau mungkin ada yang 80. Nah, itu dilihat dari beberapa aspek kemampuan anak gitu kan. Setiap kelas, bahkan nih maaf, bahkan kalau ada kelas paralel pun, kelas 1 atau 10A, B, C, D, kalau sepemahaman saya itu bisa beda-beda KKM-nya karena tergantung kemampuan anak di kelas. Kemudian tergantung dari sarana prasarana yang ada gitu. Oh, sarana prasarananya mendukung banget nih. Ada proyektornya, ada ininya, ada itunya, pokoknya mendukung. Nah, itu bisa jadi KKM-nya bisa lebih tinggi gitu. Anaknya mendukung, cara pengambilan anaknya mendukung dari input ya, kemudian dari sarana prasarana yang juga mendukung, dari materi ajarnya juga mendukung. Wah, itu udah bisa, KKM-nya bisa tinggi. Makanya kenapa bisa berbeda-beda itu tergantung dari itu semua gitu. Nah, kalau untuk berkaitan semuanya itu pasti semuanya nanti tertuju ke SKL ya, standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan tujuan nasional gitu. Jadi semuanya saling terkait gitu, dari KD ke KI, dari ya KD kemudian indikatornya ke KI ke atas terus sampai nanti ujung-ujungnya di standar nasional tujuan ya, pendidikan nasional. Nah, itu secara nasional, tapi secara mikro atau secara di sekolah masing-masing itu biasanya ada. Nah, biasanya dari apa tuh? Dari visi misi kita lihat. Itu standarnya. Oh, apa nih? Melahirkan peserta didik yang religius, berarti terampil. Nah, itu kan standar dari sekolah. Tapi ada juga standar yang utamanya nanti terus ke atas, itu terkait juga tuh dari standar visi misi yang ada terkait ke nanti ke apa pendidikan nasional, tujuan dari pendidikan nasional. Jadi saling terintegrasi gitu. Itu yang saya pahami. Adapun dari pertanyaan Siti Rahayu, gimana sih kita guru baru, kreativitas? Pertama, berkaitan yang baru pasti jatuhnya ke jam terbang ya. Karena dalam salah satu yang pernah saya dengar gitu, untuk kita menjadi ahli dalam bidang tersebut itu butuh 10.000 jam yang saya pernah dengar gitu. Tapi saya lupa nama orangnya. Butuh 10.000 jam. Maksudnya apa? Kita 10.000 jam bergelut dalam bidang itu, nanti lama-lama kita akan menjadi orang yang profesional. Gitu. Kalau kita kaitkan dalam sehari 7 jam aja dah. 1 hari 7 jam, kemudian kita hitung selama 360 hari dalam 1 tahun, itu kalau kita jabarkan selama 4-5 tahun gitu. 4-5 tahun kita bergelut di bidang itu, insya Allah lama-lama kita menjadi orang yang profesional. Nah, untuk kreativitas, ini pasti terkait. Kita juga, apa namanya, ATM ya, ambil, tiru, modifikasi. Ada yang bagus dari guru-guru yang lain, bisa kita ambil, nanti kita modifikasi. Nggak usah malu gitu. Karena tujuan kita kan gimana caranya untuk nanti peserta didik gitu. Nah, yang terakhir berkaitan dengan perencanaan. Kalau menurut saya semuanya balik lagi ke perencanaan. Karena there is no a good teacher without preparation. Ya, tidak ada guru yang baik tanpa perencanaan yang baik. Karena jadi perencanaannya itu diutamakan, dan di perencanaan ini juga kita bisa kondisikan bagaimana nanti kita mengelola kelas. Oh, kalau nanti anak udah mulai agak bosan nih, apa nih? Bahkan permainan yang mau kita sampaikan, kan kreativitas guru kan, itu udah kita rencanakan. Seharusnya seperti itu. Jadi makanya dikatakan kompleks banget proses pengajaran seperti itu. Jadi terutama di perencanaan ini harus kita benar-benar kita upayakan dengan baik. Makanya kalau ada guru, maksudnya peserta didik yang maaf bosan ketika mendengarkan guru, kok gurunya gini-gini aja, ucapannya seperti ini aja.
pengelolaan kelasnya kurang. Nah, coba diperhatikan perencanaan ketika mau mengajarnya itu udah dimaksimalkan atau belum. Gitu. Itu sih kalau catatan. Ya, intinya kalau yang baru-baru kita belum bisa maksimal ya, karena jam terbang itu pasti sangat pengaruh, sangat berdampak ketika kita nanti belajar dari pengalaman lah. Learning by doing juga, nanti lama-lama kita menjadi guru yang kreatif. Mungkin itu kalau sudut pandang saya, dari teman-teman yang lain boleh. Ya, terima kasih banyak Salman, sangat jelas. Boleh menambahkan nggak? Boleh, silakan Pak Ilyas. Kalau menurut saya sih tergantung, benar kata Salman, tergantung dari gurunya gitu kan. Yang pertama, gurunya bisa asik ya gitu menetapkan metode belajarnya gitu, dan media belajar. Selanjutnya, setelah yang tadi terakhir kan jangan lupa dievaluasi. Nah, evaluasi ini penting pada saat proses pembelajaran, karena kita bisa melihat evaluasi tersebut akan menjadi suatu perubahan atau inovasi pada pembelajaran berikutnya. Jadi guru ini dituntut untuk evaluasi serta inovasi untuk guru baru, agar metode-metode yang digunakan atau pada saat perencanaan pembelajaran itu membuat siswa bergairah dalam belajar di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya itu saya tambahkan dari pertanyaan Pak Nanda, kenapa Pak terjadi penurunan degenerasi sikap pada saat sekarang ini? Ya karena tujuan pembelajaran pada saat ini ya intinya keterampilan Pak, bukan itu. Keterampilan kayak yang saya pernah baca itu bukan dari sikapnya siswa gitu. Karena pada sekarang ini dituntut ya untuk bersaing Pak gitu. Yang saya pernah baca itu karena bersaing. Dan juga benar tadi sikap orang tua, bagaimana orang tua mengajarkan. Dan jangan lupa juga Pak, kalau untuk menjadi siswa hebat itu ya orang tua ini harus andil dalam mengawasi belajarnya seorang peserta didik tersebut. Terima kasih. Itu saja. Ini apa? Udah dulu ya. Saya maksudnya di apa? Ini pertanyaan terakhir selesai ya. Saya mau ngasih ulasan soalnya mau ada rapat dengan Prof. Muhammad. Halo? Ya, Ibu, Ya, terdengar. baik, Bu. Ya. Ditutup aja dulu, nanti Ibu mau ngasih ulasan sedikit. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bertanya. Selanjutnya penyampaian dari Bu dosen Ibu Ada. Silakan Bu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Tadi itu kan ada beberapa pertanyaan ya. Boleh nggak formatif tidak dilaksanakan? Formatif itu kan sebenarnya sama dengan ulangan harian. Itu menjadi penting malah. Kalau sumatif itu fungsinya untuk memberikan nilai, ya kan? Tapi kalau formatif sebenarnya lebih ke berfungsi untuk melakukan perbaikan gitu. Formatif itu justru fungsinya lebih ke fungsi feedback, mendapatkan umpan balik dari siswa dengan tujuan untuk bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Di perbaikan pembelajaran itu bisa dilakukan setelah mendapatkan hasil, mendapatkan data dari proses penilaian formatif. Gitu. Formatif itu kan semacam, misalnya satu pokok bahasan ulangan, dua pokok bahasan ulangan gitu ya. Jadi kayak ulangan harian 1, 2, 3, 4 lah gitu. Kalau tadi yang dicontohkan oleh Salman misalnya yang
sebelum proses belajar mengajar itu namanya pretest. Jadi ada pretest, ada embedded test, ada post test. Setiap proses belajar mengajar itu kita harus melakukan pertama pretest. Pretest itu sebenarnya sebuah proses untuk menjajaki sejauh mana kemampuan pengetahuan pemahaman siswa tentang materi yang akan diajarkan gitu. Sehingga informasi itu bisa menjadi dasar bagi guru untuk memulai dari mana gitu, kira-kira begitu. Makanya biasanya pretest itu dilakukan bisa dengan kuis, bisa juga dengan lisan. Jarang yang tulisan ya. Paling biasanya kuis itu ya kuis bisa, tapi yang dilakukan oleh guru biasanya itu dalam bentuk lisan gitu. Misalnya gini, anak-anak hari ini kita akan bicara masalah puasa. Ada beberapa hal yang akan dipelajari, misalnya dimulai pengertian puasa, hukum dasar puasa, dasar hukum puasa, kemudian syarat sahnya syarat wajib puasa, itulah kira-kira begitu ya. Oke, sebelum ibu mulai, coba ibu ingin tahu siapa di antara kalian yang tahu apa yang maksud dengan puasa. Nah, itu namanya pretest. Ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau embedded test kan di sela-sela proses belajar mengajar, misalnya lagi belajar satu sesi selesai, anak-anak sebelum ini melanjutkan ada yang mau bertanya atau tidak? Itu namanya embedded test. Tes dilakukan di sela-sela proses belajar mengajar. Tapi kalau udah anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu kasih dulu kesempatan siapa yang mau bertanya. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada yang mau nanya, ibu yang nanya. Nah, itu namanya post test. Ya kan? Itu dari segi prosedural ada 3. Nah, kemudian kalau dari segi fungsi itu formatif itu fungsi jenis evaluasi ditinjau dari segi fungsi formatif, fungsi sumatif gitu. Kalau formatif itu lebih cenderung kepada fungsinya adalah untuk mendapatkan feedback sebagai bahan untuk perbaikan belajar maupun mengajar. Tapi kalau sumatif itu lebih cenderung fungsinya untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait, misalnya kepada orang tua gitu kan, kepada kepala sekolah, kepada dinas pendidikan gitu, atau Kementerian Agama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Bu, kalau formatif dilaksanakan bisa nggak? Nggak bisa, karena salah satu unsur penilaian itu adalah formatif. Jadi kalau dihitung persentase penilaian. Jadi misalnya kalau porsinya adalah 5 misalnya kan, 2 formatif, 2 sumatif, 1 tugas. Kalau ngasih nilai itu begitu. Jadi 2 formatif ditambah 2 sumatif ditambah 1 tugas dibagi 5 gitu. Berarti kalau nggak ada sumatif kan berarti memang nggak ada nilai. Ya. Itu kalau ditanyakan. Jadi jawabannya mutlak itu harus. Kemudian terkait dengan pertanyaan, aku jadi lihat ya di TikTok tuh ada Kohnaga apa Anda ya? Kohnaga? Ayo ya. Kohnaga, ayo. Kohnaga itu Pak Naga Anda ya? Mungkin. Iya, yang mualaf itu yang bilang ini kayak Pak Ibu juga ini kayaknya kayak Pak Naga deh. pengen nanya sebenarnya dari dulu. Oke. Nah, kemudian begini, terkait dengan masalah sikap susah memang. Anda harus pahami ya bahwa dari 24 jam pelajaran, dari 24 jam sehari itu hanya 8 jam siswa di sekolah. Ya kan? 16 jamnya itu di rumah. Di rumah dan di rumah lah. Di rumah itu bisa di lingkungan bermain ya, bisa di lingkungan masyarakat sekitar, bisa juga di rumah. Tapi yang jelas porsinya itu sepertiga gitu sekolah. Kalau akhlak siswa nggak bagus kemudian ditimpakan kepada siswa kepada sekolah, nggak fair lah namanya. Kalau 1 berbanding 3 kemudian mengharapkan kepada sekolah ya susah. Tapi begini, saya gini. Anda harus pahami bahwa orientasi sikap dulu dengan sekarang itu memang berubah, gitu ya. Memang ada perubahan. Kalau dulu tuh orang yang dianggap baik itu adalah orang yang nurut sama guru, nurut sama orang tua, gitu kan. Tidak boleh ngelihat, tidak boleh membantah, gitu. Ukuran sekarang nggak begitu baiknya, gitu. Ukuran sekarang baik itu bukan berarti tidak boleh membantah, tidak boleh apa. Udah berubah ininya, udah berubah zamannya, gitu. Dan Anda harus paham bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku siswa itu kan bukan hanya dari sekolah ya.
Tapi yang paling dominan itu sekarang adalah dari internet. Jelas itu internet, media itu, media sosial. Anda bayangkan orang tanpa diketahui oleh orang tua, tanpa diketahui oleh siapapun, orang bisa melihat apapun yang paling buruk, apapun di internet itu ada gitu. Dan herannya harusnya pemerintah itu yang melakukan, harusnya ya tugas pemerintah itu melakukan apa namanya, filter ya, melakukan kontrol gitu dengan memfilter beberapa situs-situs yang tidak pantas. Tapi kan bukan itu yang difilter, bukan itu yang dikontrol, tapi yang dikontrolnya adalah radikalisme. Akhirnya susah juga kalau begitu ya. Padahal yang paling penting itu harusnya pemerintah justru mengawasi atau apa namanya, membatasi lah, sehingga tidak bisa diakses oleh anak-anak gitu. Tapi yang nggak tahu lah, saya nggak paham ya. Yang jelas itu anak-anak tuh bisa hanya dengan satu sentuhan bisa melihat apapun yang tidak boleh dilihat gitu. Kira-kira begitulah. Jadi susah juga kalau ukuran zaman dulu dengan zaman sekarang, karena beda zaman, Pak Naga. Beda zaman pasti beda tantangan dan beda juga tuntutan ya. Beda juga tuntutan. Jadi dulu itu orang dianggap baik kalau tidak pernah melawan guru, tidak pernah melawan orang. Maksudnya melawan tuh gini, membantah gitu. Kalau sekarang siswa nggak membantah ya nggak cerdas. Kalau sekarang siswa nggak membantah dalam arti membantah pendapat, dalam arti menanya ya, maksudnya apa nih Pak, gini-gini berdebat gitu. Nggak cerdas kalau zaman sekarang tidak begitu. Karena begini, tadi dikatakan oleh apa saya pakai ini, saya dulu ya pakai apa namanya, pakai ini bisa nggak? Apa saya kasih jadikan host dong. Hostnya siapa nih? Taman. Sudah Bu. Sudah. Ya. Saya mau coba ini ya. Saya coba. Ini. Saya coba contohkan di sini misalnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada dalam standar proses itu kan kita menggunakan pendekatan scientific approach ya. Oh ini kecil banget sih. Tapi yang jelas begini. Atau yang paling gedenya lah, yang gedenya aja yang biar kebaca. Nah, ini aja. Ini lebih kebaca, tapi nanti di itunya bisa dilihat ya. Jadi kan ada scientific approach ya, ada 5 langkah tadi dikatakan kan. Pertama adalah mengamati. Mengamati itu dengan cara membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa atau dengan alat. Kalau dulu kan waktu saya mau jadi murid sekolah itu cuma 2, membaca dan mendengarkan gitu. Mendengarkan dari guru. Tidak ada tuh yang namanya mencari-cari di internet tuh nggak ada kan dulu kan. Membaca paling di buku paket. Perpustakaan juga kalau rasanya dulu saya ke perpustakaan dulu kalau nggak baca buku tapi bacanya novel. Saya dari dulu memang penyuka novel ya. Jadi hafal tuh yang namanya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, itu semuanya hafal tuh saya dulu. Karena memang saya suka hobi baca novel dulu. Nah, dulu itu yang kita hanya menerima materi yang diberikan oleh guru kan. Kalau sekarang nggak bisa. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan apa? Melatih kesungguhan, melatih ketelitian dan juga melatih untuk mencari informasi. Itu dengan mengamati. Yang kedua setelah mengamati menanyakan. Kegiatan belajarnya apa? Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati. Mengamati itu bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan penciuman ya, bisa dengan peraba dan rasa ya. Peraba, rasa iya. Itu jadi dengan alat indera itulah kita bisa melakukan pengamatan. Nah, kemudian setelah mengamati kan menanyakan jika ada yang belum dipahami. Jadi dijelaskan di sini mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, lalu kompetensi apa yang dikembangkan? Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu dikembangkan untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Kebayang nggak kalau zaman dulu orang nggak boleh membantah guru? Zaman sekarang nggak bisa, karena salah satu syaratnya mesti bertanya gitu.
Saya dulu pernah dibenci oleh dosen gara-gara saya sering nanya. Mungkin dosennya nggak siap dengan pertanyaan jawaban, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya waktu S1 pernah dibenci oleh dosen, yang S3 juga pernah dibenci oleh dosen gara-gara saya sering nanya. Itu kan dosen pasti jadul banget gitu. Dosen jadul banget, nggak sesuai hari gini gitu kan. Dosen didebat oleh mahasiswanya marah. Kan ya saya tanya, saya seperti sekarang ini, mungkin nggak saya mendebat dosen dengan bahasa kasar? Kan nggak mungkin sebenarnya. Tapi itu yang saya alami. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi bisa dengan beberapa cara, misalnya dengan melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, ya kan? Kemudian mengamati objek, mengamati kejadian atau aktivitas, kemudian wawancara dengan narasumber. Lalu kompetensi apa yang dikembangkan? Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Ini kan semuanya pengembangan karakter, Pak Naga ya. Pengembangan karakter sebenarnya dengan belajar model begitu tuh gitu. Kemudian yang keempatnya mengasosiasikan atau mengolah informasi. Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Nah, kemudian jadi bisa dengan mengumpulkan informasi dari internet, bisa juga dengan melakukan eksperimen gitu maksudnya. Informasi yang bahkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. Kemudian, kompetensi apa yang dikembangkan? Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan, dalam membuat kesimpulan. Terakhir baru mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau melalui media lainnya. Nah, lalu apa yang dikembangkan? Mengembangkan sikap jujur juga sama teliti. Jadi sebenarnya ya, lama-kelamaan kalau kita belajar begitu terus, guru menerapkan metode belajar model begitu terus, lama-kelamaan kan terbiasa dia. Jadi nanti terbiasa check and recheck terhadap masalah gitu kan. Kemudian karena diskusi di situ berarti dilatih untuk berbeda pendapat gitu, untuk menimbulkan pendapat orang lain. Saya pikir lama-kelamaan menjadi terbiasa dan itulah mungkin itu adalah salah satu kelebihan daripada kurikulum 2013. Oke, itu ya. Kemudian saya ingin menambahkan ini yang belum ada tadi dijelaskan oleh Salman, yang lainnya sudah semua. Ada yang belum dijelaskan, saya akan tambahkan di sini. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013. Ya. Ada di sini kalau nggak salah ada 14 prinsip. Nanti di materi saya ada ya. Saya sudah buat. Ada 14 prinsip. Pertama adalah dari peserta didik diberitahu menuju kepada peserta didik mencari tahu. Maaf Ibu, slide-nya belum tampil Bu, maksudnya ini masih yang tadi PPT. Ya, PPT yang masih kecil. Oh. Dari tadi itu ya. Ya Allah. Kalau tadi sih sebelumnya kelihatan nih. Kalau yang saintifik. Tadu. Ini berarti harus stop dulu ya. Tadu. Mana nih? Oh ini. Ini ya. Kelihatan ya? Ya, saya perbesar. Ini kan jadi ada beberapa prinsip pembelajaran. Jadi standar proses dalam kurikulum 2013 ya. Jadi dari peserta didik diberitahu menuju kepada peserta didik mencari tahu. Dari guru sebagai satu sumber belajar menjadi belajar berbasis pada aneka sumber belajar. Kemudian dari pendekatan tekstual menuju kepada proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Biasanya kan baca ya. Hanya bacanya terima. Ini enggak lagi, harus dari mulai mengamati gitu loh. Itu perbedaannya. Berikutnya dari pembelajaran berbasis konten menuju kepada pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran parsial menuju kepada pembelajaran terpadu. Makanya ada tematik tadi kan. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pada pembelajaran yang jawabannya multi. Jadi nggak ada lagi dalam K13 itu menuntut siswa jawabannya harus satu. Contoh gini.
Coba bagaimana pendapat Anda tentang presiden 3 periode? Jangan. Itu terlalu berat ya. Misalnya apa? Bagaimana pendapat Anda tentang apa tuh ya? Udah lagi nih. Tentang zakat profesi lagi. Jawabannya nggak boleh satu. Harus menjawab. Jadi dalam kurikulum ini menuntut siswa untuk menjawab dari berbagai perspektif. Kira-kira begitulah. Sehingga jawaban itu tidak harus satu. Kebenarannya tidak harus berdasarkan jawaban yang sama. Kemudian dari dari pembelajaran verbalisme menuju kepada pembelajaran aplikatif, keterampilan aplikatif. Kemudian yang berikutnya adalah ini peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill dan soft skill. Kemudian pembelajaran yang menggunakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Dan ini yang paling penting nih, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, Ingar Sosungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Kemudian pembelajaran yang berlangsung di rumah, sekolah dan masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Anda bisa belajar dari pengemis, Anda bisa belajar dari penjahat sekalipun, gitu ya. Anda bisa belajar dari anak kecil, gitu. Sehingga kelas itu bukan hanya sekedar ruangan yang dibatasi oleh 4 tembok, tapi bisa juga di pasar, bisa juga di mana-mana, kira-kira begitu. Saya mendapatkan pelajaran dari TikTok sebenarnya. Kebetulan saya memang pengguna TikTok ya. Jadi di situ saya mendapatkan pelajaran-pelajaran, oh ternyata begini, gitu. Kira-kira begitulah. Kemudian pembelajaran pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Terakhir, pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Itu sebenarnya standar proses ya, selain tadi yang sudah dikatakan, ada standar prinsip-prinsip pembelajaran yang harus digunakan dalam berbasis kepada kurikulum 2013. Nah, ada lagi satu lagi ini yang saya coba ini kan standar proses itu masih ini nih. Udah kelihatan ya? Saya ingin menamakan yang ini, model. Nah ini, model pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu pertama adalah disciplinary learning, kemudian inquiry learning, kemudian contextual learning, problem based learning, dan project based learning. Jadi sekarang itu Salman ya, tidak ada lagi tes itu hanya mengembangkan kognitif gitu. Kalau sudah bicara kalau sudah bicara PJBL, pembelajaran berbasis project atau project based learning, PJBL ya, maka di situ harus menghasilkan sebuah produk. Jadi itu bukan hanya kognitif tapi sudah sampai kepada keterampilan. Problem based learning juga sama. Jadi Anda ngajar ke kelas itu dengan membawa problem, dicari solusi, dicari jawabannya, diskusi di situ, cari informasi, begitu seterusnya modelnya. Nah, makanya di dalam penilaiannya, kan kita tahu tadi penilaiannya menggunakan pendekatan autentik ya. Nah, ini. Dari penilaiannya. Jadi untuk KI1, KI2, itu observasi, penilaian diri, penilaian peserta didik, dan jurnal. Kemudian untuk yang pengetahuan itu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk yang keterampilan itu tes project, tes praktek, project, dan portofolio. Jadi kalau dengan menggunakan pendekatan autentik, ya pasti menggunakan beberapa teknik yang berbeda-beda. Teknik tesnya adalah ini tes nih. Tes itu hanya tes lisan, tes tulisan, sama tes praktek. Selebihnya non-tes. Observasi non-tes, penilaian diri non-tes, penilaian peserta didik juga non-tes, jurnal juga non-tes. Project juga non-tes, dan portofolio juga non-tes. Kalau sudah begini, ya udah otentik. Berarti kita mendapatkan nilai siswa itu secara menyeluruh, bukan hanya kognitif, tapi juga ada afektifnya, sikapnya ya. Sikapnya juga bukan hanya sikap sosial, tapi ada sikap spiritualnya. Nah, kemudian yang di keterampilannya ini ada praktek. Ya, kalau di agama ya biasanya ya praktek sholat, praktek tayamum, gitu kan, praktek wudu, gitu.
praktek apalah sekarang tuh mengurus jenazah, ada praktek juga sebenarnya menyembelih itu harus diajarin ya. Karena kalau enggak tuh nanti kita bisa makan sembelihan yang mungkin tidak sah menurut ajaran Islam. Tapi saya nggak tahu gurunya juga jangan-jangan nggak bisa lagi ngajarinnya ya. Bisa jadi itu. Padahal harusnya bisa itu. Nah, kalau portofolio itu, kata portofolio jelas itu Mas. Seluruh kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa selama ini itu dikumpulkan semua dalam bentuk portofolio. Oke, saya tidak mau membuat pertanyaan karena waktu sudah habis. Ini lagi ditunggu oleh Bu Marhamah ya. Tapi itu cukup menambahkan. Itu nanti materi ini nanti saya masukkan di e-learning untuk menambahkan. Tapi materi Salman tadi keren banget. Keren banget. Kemudian PowerPoint-nya juga bagus banget. Oke. Saya berikan apresiasi yang luar biasa. Saya mau absen dulu ya. Karena waktunya udah mau ini. Agung, ada Agung nggak? Agung. Kayaknya Agung tadi ada ya? Ada nggak, Salman? Ada, Bu. Di Zoom ada, Bu. Hadir. Ada, Bu. Kamu mah. Siti Fatimah ada nggak? Hadir, Bu. Nur Aini. Hadir, Bu. Fitriani. Ada nggak Fitriani? Ada di Zoom, Bu. Belum menanggapi. Budi ini kayaknya. Oke, terus ini siapa namanya? Naga ada, Pak Naga ada. Irsal. Nggak ada. Ada, Bu, di Zoom. Irsal. Belum menanggapi. Ada di Zoom. Dia mau modus. Kalau begitu. Kemudian Adi Nur Rahman ada ya? Hadir, Bu. Monika Fitri. Hadir, Bu. Hairunisa. Irsal itu perempuan ya? Laki, Bu. Sabila, keren perempuan. Hairunisa ada nggak? Di Zoom ada, Bu. Cuman nggak menanggapi. Saya kasih tanda ya yang begitu-begitu tuh. Irsal juga tadi nggak ada. Siska, Susanti. Ada Siska? Siska. Hadir, Bu. Oke, Mega. Hadir. Mega ada. Nida Sana. Nida Sana. Hadir, Ibu. Zahratul Aini. Hadir, Bu. Kemudian Dara Nur Atika. Dara. Ada. Tidak menjawab, Bu. Ada orangnya? Di Zoom ada, Bu. Nisa Nur Aulia Rahmat. Ada Nisa? Enggak ada, Bu. Oke, enggak ada Nisa. Oke, sampai ketemu ya minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan libur ya? Puasa libur nggak sih? Libur. Tapi lihat infonya kamu tadi, Bu. Sebulan libur? Iya, Bu. Infonya gitu. Ya udah deh kalau gitu. Sampai ketemu habis lebaran ya. Oke. Semoga selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nisa hadiran nih, Bu. Kayaknya kendala di audio. Oh, Nisa ada. Agung hadir, Bu. Siapa? Agung. Agung hadir gitu. Agung makan udah tadi memang ada. Oh iya. Takutnya tadi pakai headset soalnya, Bu. Takut nggak kedengeran. Ya udah ya, sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bukan tahun depan sih, bulan Syawal lah. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.